Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk memberlakukan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 31 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hanya kepada Tuhan Allah saja umatnya harus percaya. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini merupakan suatu ungkapan iman percaya Raja Daud kepada Tuhan Allah, Allahnya Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah Israel itu. Raja Daud mengetahui betul bahwa ada banyak sekali orang-orang yang memusuhinya dan merencanakan untuk membunuhnya. Dengan adanya ancaman yang sedemikian rupa itu, tidaklah membuat Raja Daud menjadi ketakutan atau dipenuhi oleh kekhawatiran, tetapi justru dia datang berserah secara total hidupnya hanya kepada Tuhan Allah, satu-satunya gunung batu tempat perlindungannya. Dia mengatakan dalam hatinya sebagaimana yang dituliskan dalam nas renungan firman Tuhan pada hari ini, di mana Raja Daud beriman percaya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budinya untuk menyerahkan seluruh aspek hidupnya hanya kepada Tuhan Allah saja, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menentukan seluruh keberadaan kehidupan dirinya, bukan orang-orang yang memusuhi dirinya atau yang hendak membunuhnya itu. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita umat yang beriman, yang percaya kepada Kristus, supaya kita ini sungguh-sungguh mau mencontoh meneladani akan iman percaya dan sikap Raja Daud. Pada waktu ada orang yang merancangkan kecelakaan pada diri kita, entah secara terbuka atau secara sembunyi-sembunyi, tanpa kita tahu, maka hendaknya kita harus bersungguh-sungguh mau berserah hanya kepada Tuhan Allah Bapa kita, yang sudah menyatakan diri secara manusiawi melalui Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang kita imani, yang kita percayai adalah sebagai bukit batu tempat perlindungan kita, umat kepunyaannya ini. Oleh sebab itu, mari kita seperti yang diungkapkan oleh pemazmur Raja Daud ini, kita juga mampu untuk mengungkapkan suatu mazmur yang berupa penyerahan diri kita yang berikut ini. Kepadamu aku percaya, ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Bagi kita pribadi maupun keluarga sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, janganlah pernah kita lupakan bahwa untuk hidup ini harus kita jalani selalu memohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, agar kita tetap mau mengandalkan dan berpaut hanya kepadanya saja, di mana kita sebagai umat milik Tuhan Yesus Kristus
haruslah mau menyerahkan secara total hidup kita ini seutuhnya kepada Dia. Kita harus terus-menerus mau bersikap serta mau bertindak sebagai orang yang dapat diandalkan, dapat dipercaya oleh Dia, Tuhan, Raja dan Kepala atas diri kita umatnya ini. Mari kita berlakukan hidup yang harus satu kata dengan perbuatan. Agar dengan demikian kita akan dimampukan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam menjalani hari-hari di mana kita diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini dengan penuh sukacita, optimis, penuh keberanian, tanpa ada unsur ketakutan maupun kekhawatiran terhadap rencana jahat apapun dari orang-orang yang memusuhi kita karena kita beriman percaya kepada Kristus ini. Ingatlah akan Mazmur di pasal 28 ayat 7 ini. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan dalam-dalam di hati kami ini, sebab memang sungguh kami harus sadari bahwa hanya dekat kepada Tuhan Allah saja, maka kami sebagai umat-Mu harus tetap memelihara hidup yang penuh beriman percaya hanya kepada satu Tuhan Allah yang Esa, yang tidak ada yang lain yang harus kami andalkan, karena Engkaulah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, Sang Pemilik atas hidup dan mati kami umat-Mu. Maka kini ketika kami juga mengalami hal-hal yang tidak indah karena berada dalam situasi bahwa tubuh jasmani kami sedang mengalami sakit penyakit, terlebih sakit rohani kami, mujizat kesembuhan-Mu kami butuhkan. Pasti Tuhan juga bertindak akan melakukan apa yang terbaik menurut kehendak-Mu. Jadilah apa yang kami inginkan menurut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.